Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ferry Ardiansyah. Fer, apa kabar, Fer? Alhamdulillah, Cing. Aduh, gila, udah lama banget nih. Lama banget ya. 2011. 2011-an. 2011 terakhir bareng Cing Abdel. Gue jadi supirnya Doi nih. Yoi, gue jadi Lo jadi bosnya. suaminya Mbak Nunung. Mbak Nunung. Mbak Nunung ya? Si ini. Oh, itu. Si Astri Welas ya? Bukan. Bukan. Siapa ya? Gue jadi lupa. Si Mimi. Cut Mini. Cut Mini, ya, manggilnya Iya, Mimi. benar. Vanessa Angel jadi anaknya. Iya. Yoi. Sekarang udah punya anak. Yoi. Berarti udah hampir 10 tahun nih 10 tahun. Enggak. 11 tahun nih. 11 tahun. Iya. Terakhir waktu gua ketemu di situ, lo lagi rilis single baru. Iya, sama band gue ya. Iya, masih ngeband nggak? Masih. Masih ngeband sampai Masih. sekarang? Mas kalau memang ini aja sih kalau lagi santai temen, terus juga kalau lagi ada ya Fer manggung nih di sini, udah manggung, udah nggak mikirin bayaran gue, yang penting bisa manggung aja gitu loh. Cuma memang udah enak banget hidup lo, Fer. bukan masalah ya, bersyukur aja sih, Cing. Iya. Yang pasti nggak ada yang nawarin, Oh. jarang gitu loh. Itu doang masalahnya gitu kan. Sama kalau gua kan yang kerja tuh yang penting nyaman. Betul. Urusan duit mah nomor 1. Nah itu dia makanya. Itu dia, Gue harus iya. banyak belajar sama lu, Cing. Soal itu, Cing. Karena memang kalau di nyanyi gitu kan punya kepuasan sendiri, Cing. Benar, Apalagi kan gue juga bisa dikatakan vokalis terbaik kan. Di keluarga gue. Oh, di keluarga sendiri. Di keluarga gue, Ya. di lingkaran keluarga aja. Lingkaran keluarga, Kalau karena- di luar tuh Di keluarga orang pindah RT dikit udah enggak ya? udah enggak gue. Udah Kalau enggak. tetangga gue. Jadi nyanyi masih untuk sekedar hobi. Coba hobi aja. Ya. Juga untuk apa ya, mengaktualisasi diri. Diri, benar. Gue selalu bilang kreativitas itu seperti sperma. Kalau kita nggak keluarin pusing. Betul, benar banget. Kalau udah keluar bisa Iya, mana-mana tuh ya. iya. Iya. Ya Sampainya- ngerokok dulu sih. Aduh. Iya. Iya. Tapi hati-hati. Kenapa? Jangan suka ceplosan. Kenapa? Tiba-tiba refleks ngasih tips. Waduh. Beda. Iya. Untung gua nggak pernah. Maksudnya nggak pernah ngasih tips. Jadi. Iya. Tapi awal lo terjun ke dunia entertainment itu apaan sih, Fer? Awalnya itu gue hal yang nggak disengaja, Cing. Apa? sebenarnya. Jadi gue ditemuin waktu tahun 92 ya, 92, 93 gitu. Udah tua banget udah Fer ya. Ya, waktu Titi Puspa ulang tahun 17-an gue yang MC. Oh, MC. Iya. Gua cateringnya tuh. Lo catering ya? Puspa catering. Iya. Tahun Jadi, 92. 92 kalau nggak salah, 92 atau 93 deh gitu kan. Gue lagi makan sama bokap gue ke mall tuh di Arion Mall. Oke, Rawamangun. Rawamangun. Oke. Tiba-tiba ada ini nih, agensi nih, pencari bakat nih. Kamu kayaknya punya ini nih potensi gitu kan. Casting gitu. Oke, yaudahlah coba casting. Gue nggak pede nih. Ternyata dia itu dari Edem Studio. Edem Studio itu punyanya almarhum Mas Dono Warkop. Oh, oke. Nah, disitulah gue casting. Wah, stripping langsung, Cing. Oh, acara apa? Enggak, castingnya, Wah. stripping. Casting stripping. Iya, Iya, setiap iya. hari casting aja ya. ya gitu kan. Ya. Nggak ada yang dapet tuh iklan nggak dapet. Begitu ke 10 dapet iklan sepatu Kazut pertama kali. Setelah ke 10 iklan casting dapet terus. Nah makanya di tahun 93 ke atas itu bisa dibilang iklan gue mainnya banyak. Oke. Nah 94 itu gue dari sekolah diminta untuk ikutan ajang pencarian bakat nyanyi. Dulu zaman masih TPI namanya nih, TV-nya. TV, Televisi Pendidikan Indonesia. Sekarang Oke. jadi MNC TV. Betul, Nah, ya. Nah itu akhirnya gue ikut audisi tuh, ikut audisi mewakilin sekolah gue, SMP tuh waktu SMP ya, 93 nggak salah. Nah itu apa namanya? Ngeband atau Nyanyi, Oh, singer, pop singer. Oke, pop singer. Nah, pop singer. Nah itu Bahana Suara Pelajar. Oke, BSP. Iya, BSP. Nah gue juara 2 tuh, Cing. Gue nggak juara tuh. Lo nggak ikutan Nggak ikut, soalnya. ya. Oh, itu acara ngetop banget zaman Top itu. banget. Nah cuma gue wakilin Jakarta Pusat. Oke. Nah Jakarta Pusat, ternyata juara satunya Rosa kan, ini kan. Nah, cuma setelah dari situ, udah tuh gue nyanyi terus nih, ngeband terus kan. Cuma gue range vokal gue di rock gitu kan.
Nah, dan gue suka musik kenceng gitu loh. Gue bisa teriak, gue bisa apa, bisa jingkrak-jingkrak lah gitu kan. Nah, ada kesempatan label besar nih minta gue nyanyi. Oke. Tapi ya gitu kan, sosok idealis gitu. Idealis nggak penting lah istilah gitu kan. Saat itulah gitu. Enggak, gue maunya sama band gue. Maunya mereka guenya doang. Dulu tuh mau ngeliatnya tampangin dulu nih segala gitu kan. Akhirnya banyak, akhirnya udahlah gue indie aja lah, nggak usah ini gitu, nggak usah itu. Walaupun sempet tuh ke beberapa label juga mau ngambil, NDN nggak pernah deal. Nah terus 95 ikutan nih, didaftarin sama temen cover boy majalah mode. Oke. Lolos gue jadi cover boy, finalis. Nah situ baru tuh banyak tawaran-tawaran, cuma kan gue orang nggak pedean nih Cing. Gue nggak bisa tuh jalan di catwalk. Sorry tuh saya kayaknya orang laki gitu kan. Jadi paling kalau foto gue mau deh gitu. Udah. Dari situ banyak tiba-tiba di tahun 97 gue lulus SMA itu gue kuliah nggak selesai sih. Ya nggak bisa dibanggakan lah kuliah gitu kan. Tapi pernah kuliah lah. Pernah kuliah gitu loh kan ya. Jadi intinya gue coba, gue pengen nih masuk ke pengen kerja gitu. Karena ini para model masih wangi dong, 95 97 masih wangi jadi model. Majalah dulu kan jalan tuh ketemu Ferry gitu kan. Masih kayak gitu tuh. Kalau gue nyopet pada saat itu. Nah, setelah itu 97 gue kerja di Yayasan Model Muda. Oke. Itu isinya tuh udah ada Happy Salma, Tessa Kaunang, segala macam tuh para model tuh Cing, kerja di bawah tim penggerak PKK DKI. Jadi asuhannya langsung ibu gubernur. Nah di situ gue dapat kesempatan, dapat opportunity, dapat challenge juga untuk bikin modul PR. Google belum ada Cing. Gue ke Pasar Senen Pasar Senen, tempat buku-buku bekas. Gue doyan baca. Gue baca tuh, gue cari kolek segala macam. Gue rangkum jadi 93 halaman. Jadilah modul PR. Nah di situ gue dapat prestasi. Naiklah jabatan gue dari PR, jadi PR manager, jadi marketing manager, jadi ketua harian. Setelah dari situ Richard Buntario nelpon. Belum Pak Richard. Rico Ceper. Oke. Dia udah ceper dari dulu itu? Iya, ceper. Oh, udah dimodif? Udah modif. Makanya kena polisi tidur dia. Iya, gasrot. Iya. Sorry ya, Per. Nah, dari situ tuh gue magang di BDI. Oke. Broadcast Design Indonesia. Gue magang lah gitu kan, ikut-ikutan bikin, karena gue suka sinematografi. Bikin beberapa proyekan waktu itu. Nah, terus gue sama Ceper, gue pengen siaran radio di mana ya enak ya gitu kan. Di tempat gue aja kata gitu. TMI, Tren Musik Indonesia. Dulu satu-satunya radio barometer musik Indonesia tuh Cing. Oke, radio di Pasar Pancoran Minggu, ya? Pancoran. Samping Dunkin Donat. Betul banget. Yang ada tukang sate, yang ada tukang ojek pakai kaos kaki polkadot pink. Ingat kan? Kenal ya. Lo kenal? Iya. Ente kurusan waktu itu ya? Iya. Udah, gue di situ gue ngelamar, dites, bisa nih lolos nih gue jadi penyiar di situ kan. Nah, itu kan grupnya TPI juga, si TMI itu. Iya ya. Iya, grupnya. Grupnya Humpus tuh. Iya, keluarga itulah. Keluarga itulah. Nah, jadi di situ gue jadi penyiar, ada Uya Kuya juga tuh, cuma Uya keluar, gue masuk. Gue nggak sempet ketemu Uya. Nah, gue Mariko Ceper, segala macam siaran radio, ada Mas Benz Leo. Benz Leo, ya. Padahal dia bintangnya Virgo loh. Iya. Jadi Leo ya. Iya, bener juga ya. Oke. Ya, udah dedengkot semua itu. Dedengkot semua. Radionya radio musik Indonesia, betul. Ada Benz Leo lagi di situ. Karena kan barometernya musisi dulu ke situ. Iya, betul. Iya kan? Jadi kayak tuh penyanyi kalau nggak visit ke radio TMI itu kayaknya nggak sah gitu, ya kan? Karena chartnya itu berpengaruh sama penjualan fisik mereka. Benar. Nah, di situ. Nah, terus gue dapat tawaran lagi dari Pak Richard. Oke, Fer, syuting film layar lebar, Cinta 24 Karat, syuting di Australia nih. Ini sebelum sinetron loh? Belum. Jadi lo layar lebar duluan? Sinetron udah main. Sinetron 97 gue main tuh Cerita Cinta awalnya. Cerita Cinta. Nah, itu spesialis pengganti bukan stuntman ya, tapi pengganti peran yang sudah ada.
Oh, pemainnya nggak bisa, ganti lu? Pemainnya kena tipes. Namanya Daniel Amazona. Tiba-tiba gue ditelepon nih, ya kan, ditelepon. Tapi waktu itu gue posisinya udah jadi presenter. Presenter intro SCTV. Oke. Wah, nah uniknya di presenter intro SCTV itu waktu itu gue gantiin posisi Charles Bonar Sirait yang baru dapat Panasonic Award sebagai pembawa acara musik terbaik. Intro itu yang ini tanggal lagu bukan sih? Betul. Iya. Di SCTV itu SCTV, kan. Ya. Setiap siang tuh. Wah, itu gue casting tuh, Cing. Castingnya tuh, wah, puluhan orang deh gitu. Alhamdulillah gue diterima. Gue terima, akhirnya gue jadi presenter musik di situ. Terus majalah Hai juga, ya kan, masih happening kan. Minta gue juga jadi host chart tanggal lagunya mereka juga. Nah, Hai 7. Nah, setelah situ baru nih berkembang kan. Indosiar nelpon. Nelpon, mau gak syuting yuk, main sinetron sekali-sekali, kata gitu. Wah, apa nih, cerita cinta nih, kita ada peran bagus nih. Gue udah GR aja, wah, oke nih. Gue, cerita cinta tuh, iya gue nonton tuh. Kejar tayang, Cing. Gue datang ke lokasi, dibayar 750.000 nih per episode kan. Tahun berapa itu? Gede dong. 97. Iya. 97, 98 ya. Belum reformasi. Iya, belum ya. reformasi. Nah, itu gue datang ke sana, gue syuting. Tiba-tiba, gue baru tahu di situ. Ternyata gue gantiin peran orang yang udah ada. Mending ganti nama ya perannya. Ini kagak, namanya tetap, mukanya doang yang beda. Kayak gue. Jadi gue spesialis pengganti gitu. Pengganti, tiba-tiba dapat dapat inilah, dapat pujian lah istilah gitu kan, main gue bagus apa segala kan, untuk istilah untuk newcomer nih bagus gitu loh. Akhirnya Pak Chan Parwes ngelihat gue ngeliat situ, ajak gue main apa segala macam, kesini turun dia. Pak Richard ngelihat nih, ya kan, udah lu main yuk kita syuting di Australia, layar lebar Cinta Depan Karat. Ambil minum kalau mau ya. Ada si Ivan Gunawan, Indra Bekti, Uya Kuya nih, Marena Tabita. Tahun 2002 apa 2000? Wah, itu lagi ngetop-ngetopnya semua itu orang-orang. Itu dia makanya. Nah, itu awal-awal itu. Iya. Syuting layar lebar pertama gua. Peran utama pula. Gitu. Peran utama nih, ya kan? Peran utama syuting di Australia. Pertama kali juga gua keluar negeri. Wah, jadi bener-bener langsung Australia kan, Bos. Udah lama sana sebulan lebih. Balik ke Indo, tayang filmnya, MD minta gua. Minta gua main itu MD Picture, MD Entertainment. Oke. Nah, MD minta gua untuk main di sinetron Ramadan. Oke. Nah, awalnya nih, nah, di Hikmah tapi peran gua cuma sebagai sporting. Nggak apa-apa deh gitu kan. Nah, sebagai sporting, jadi teman kuliahnya si Tekurian. Yang kan bareng sama Tamara Blesinski itu segala macam. Tapi karakternya ini gue orang Madura. Di skenarionya kagak ada bahasa Maduranya. Jadi gue explore sendiri. Logat segala macam. Akhirnya udah, kata direkturnya, udah Fer, pokoknya lo explore aja kemampuan lo. Ini partnya kalau bisa lo bangun komedi. Kalau bisa bangun komedi. Iya. Gue bangun nih komedi, gue gini, wah gue explore, gue bilang, kasih gue waktu dulu ya, gue cari inspirasi dulu, bla 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 bla, udah kan. Nah, gaya-gayaan gue nanya sama teman-teman gitu kan, orang Madura gimana sih habitnya, gimana? Karena memang ternyata kakek gue juga ada keturunan Madura. Gitu. Oh begini-gini, kata nyokap gue juga gitu. Fer coba gitu, yaudah ngomongnya tuh begini, yaudah gue coba ini. Akhirnya gue bangun idiom-idiom lucu tuh di situ. Entah kenapa pas tayang ger terus gue dapat gernya terus, ger. Rating 1 dong. Ratingnya cakep nih, bersinar. Dikenal nih gue si Surya jadinya nih. Bukan orang masih belum notice Ferry, masih tapi Surya nih karena karakternya Surya. Si Madura ini. Akhirnya setelah itu gue dapet, karena abis Lebaran selesai itu sinetron season pertama. Dari situ gue makin banjir tuh tawaran tuh, Cing. Makin banjir tawaran. Tapi itu lagi-lagi mintanya gue jadi Madura. Termasuk kalau di acara-acara lawak. Iya, acara lawak minta gue Madura. Sampai gue bawain acara, sampai gue baca nominasi Panasonic aja suruh pakai Madura juga. Wah. Nah, gue mikir tuh, Cing, waduh, gue jangan sampai terjebak stereotip nih. Iya. Segala macam. Grab Air ya? Bukan. Ini kebetulan dekat Halim. 9 bulan. Oh, iya. Karena studinya kan emang ini kan di BSD ya? Iya. Bandara sono dikit. Iya. Benar. Iya. Nah, itu memang apa ya? Kayak
pisau bermata dua kalau berhasil banget dalam satu karakter ya. Iya, benar. Di acara itu ya berhasil banget, tapi di acara lain lo dituntut untuk kayak begitu. Itu dia, Cing. Gue sampai akhirnya gini, di titik di mana gue harus menentukan sikap. Tapi gue terikat kontrak. Bingung kan? Gue nerima di luar sinetron, tapi tetap minta begitu. Kadang ada sinetron baru nawarin juga begitu. Akhirnya gue bilang, kalau sinetron lain gue nggak bisa. Ini khusus untuk di sinetron ini, gitu loh. Masuklah tahun berikutnya nih, season kedua. Season kedua naik lagi, gas lagi. Tuh, Panasonic dapat di situ. Sebagai pemeran Madura terbaik. Enggak, 40 inch. Oh, lo mau beli itu? Iya. Gue juga bisa ke pasar Minggu no banyak. Iya. Dapat Panasonic. Dapat Panasonic. Oke. Kartu garansinya gitu, rekanan relasi. Iya. Nggak, dapat Panasonic sinetronnya tuh. Nah, terus di situ dilihat nih plottingnya. Pak Manoj udah Ferry main sinetron lain juga nih di luar, karena kan kontrak eksklusif nih. Kontrak eksklusif. Ferry setelah setelah Lebaran selesai itu di tahun kedua, gue coba main drama. Main drama. Sukses tuh. Dipasangin, tapi gue sama yang kakak-kakak nih. Lawan main gue Tamara Blesinski, sinetron Gol. Jadi tandeman gue berdua. Terus dulu Tobing segala. Jadi bener-bener yang umurnya tuh di atas gue semua, Cing. Nah, jadi masyarakat kita kan subjektif ya nilainya gitu kan. Jadi gue tuh tergiring marketnya mereka. Segmennya mereka. Gitu loh. Jadi gue untuk yang lain-lain agak ya dikatakan sedikit terganggu dari segi usia gue untuk dapetin pekerjaan sesuai dengan usia gue, agak sedikit terganggu gitu loh. Nah, di sisi lain, karena udah mulai wangi namanya, tetangga nawarin nih, pihak sebelah. Pihak sebelah nawarin, yang Cing juga main di sinetronnya Cing lah. Itu PH-nya itu. Nggak, Sinemart. Ya nggak usah dibilang. Nggak usah, ntar ketahuan. Nah, terus sempet nawarin, cuma aneh mikir balik lagi kan, aneh punya ikatan kontrak, juga punya kewajiban lah, karena tahun depan bikin lagi season ketiga. Season ketiga bikin, jalan mulus. Setelah dari situ, aneh masih kontrak panjang sama MD, kan? Kontrak panjang berjalan, tapi regenerasi ternyata, Cing. Regenerasi pada saat sinetron yang anak-anak muda ditua-tuain. Lo inget gak? Iya. Ada kan? Iya. Kakek-kakek juga yang peranin orang masih muda. Tapi diputih-putihin. Ditua-tuain segala macem. Kayak gitu tuh. Nah, bingung nih. Kan gue, aduh gimana nih gue bisa masuk ke segmen itu lagi, segmen gue gitu loh. Nah, singkat cerita, gue tanya sama ini, gue belum dikasih kerjaan lagi nih, karena segmennya beda, udah berubah. Gitu. Harus yang di bawah lu, yang harus jadi frontlinernya gitu, harus di depannya, gitu loh. Sebentar, ini ada pesawat karena yang dekat Halim 9 bulan. Iya. Benar. Sementara lo nggak bisa ngambil di tempat lain. Iya. Karena udah kontrak eksklusif. Gue udah kasih kerjaan, Cing. Lah itu kalau gitu dibayar nggak sih, Fer? Tetap dibayar per produksi yang lo bikin, atau memang ada kontrak lo kerja nggak kerja dibayar? Jadi gini, harusnya sih kalau kita diikat, harusnya kerja nggak kerja dibayar ya. Harusnya. Cuma memang waktu itu kita silo nih, Cing. Benar. Silo karena DP. Iya. Kan DP udah pada habis nih, udah kepotong semua sama produksi kan. Cuma masih panjang sisanya nih. Nggak dikasih kerjaan. Akhirnya gue bilang sama PH-nya kan, gue bilang, ini gimana nih, gue tawaran tempat lain. Ramadan nih, PH lain, nggak bisa, lo masih gini-gini, ntar lo bermasalah. Dan gue orang nggak pernah mau urusan sama hukum. Ya udahlah, gue ngalah sampai coba gue ngomong baik-baik, gue non sewu, gue bikin surat, lo lepasin gue deh gitu. Akhirnya gue dikasih kesempatan untuk keluar gitu, keluar dari situ. Udah. Nah dari situlah gue bisa liar lagi nih sama di sisi lain, ya udah gue bisa mengembangkan potensi gue di bidang seni lainnya, gue bisa eksplor mana-mana segala macam dan bisa bikin sesuatu lah, istilah seperti itu. Iya. Ngeband lo tetap lo lakuin tuh sepanjang perjalanan itu? Masih. Karena waktu tahun 94 aja
itu gue juara 3 gue loh. Tenda Mangkal Prambors. Oke. Edwin Jody masih koordinator talent. Di situ. Di situ. Iya. Jadi audisi band nih, yang audisi si Jody. Nah, sama Edwin. MC-nya dia juga. Iya. Biasa kan kita kan. Iya, Di Borobudur 10 tuh, Cing. Iya. Nah, Dekat Universitas Pancasila. betul. Iya. Dikit Cipto ada kantin. Iya, Nah, belakangnya lapangan. betul. Iya. Ada kali tuh. Bener. Kapan kelar itu? Iya. Sebelah sana dikit rumah Ali Sadikin itu. Iya. Ada BD situ. Daerah gituan dah. Pokoknya di belakang-belakang itu kan beda-beda emang. Yoi, Iya, lewat iya. dikit langsung, Mas. Ya, iya, ada nih. Ats kali, ats. Ats, Iya. Zaman dulu kan gitu, ats kali, ats. kali. Iya. Bols nih di Lins Arts. Iya. Di Lins dulu lah Iya, gitu. Big Dulls dong, Yo, Bucks Big Lux. Dul, Bucks, ya. Bucks Lux, ya. Ah, lo box lo ah. Iya, itu. Tapi zaman-zaman itu ya, Fer. Nah, Ya, sekarang masih apa tuh? Masih zaman-zaman itu. apa tuh? Lins, Bucks. Enggak ya. Kagak, Udah tua ya. Iya. Iya. Telepon gue bunyi ya? Belum gue silent ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Iya, mungkin kita buka line telepon sekarang? Oh, Bukan, nggak ada nggak gitu ada ya? dong. Kan ini nggak Gua live. pikir ada buka Iya, line iya, telepon. iya, iya. Oh, Mau diangkat dulu juga boleh. Hah? Angkat dulu Biar juga bini boleh. gua nelpon dulu. Iya. Maaf. Jadi Ferry Ardiansyah ini mengisi kekosongan ya. Ferry Ardiansyah ini memulai karirnya dari tahun 92. Sebuah tahun yang kalau kita sebut mah kayaknya 92 ya. Tapi kalau kita kurangin dari sekarang, lagi typing. itu udah 28 tahun, 29 tahun. 29 tahun yang lalu dia udah mulai casting HP. Oh, casing. Iya, nanti aku telepon. Iya, tadi dia Sekarang di dia sekolah sedang aku, nanti menerima aku telepon telepon. dokter. Bisa lo dengarkan tuh suaranya. Nah, Iya aku kan? tapping dulu ya, Bun. Oke. Maaf ya, Mas. Udah copot aja deh. Takut mengganggu. Sorry, Cing. Oke. Sampai mana tadi? Oke, tadi tuh udah sampai udah itu udah. Oh ya Allah. Ya itu berarti itu. Tadi udah sampai Kurang seks gitu. iya ya. Komedian nih. Tadi sampai Baksdul. Iya. Ya, Ya, dapat karena ada pahe kan. Yoi. Goceng jadi 3. Yoi. Iya. Karena memang waktu itu masih rame-ramenya brand ambassador buat Mars Brand ya. Iya, Mars Brand. Nah, sekarang bisa ditangkap loh. Iya, Nah, ada iya, orang iya. yang diikutin gara-gara beli Mars Brand di Circle. Iya, padahal dijual di umum ya. Iya. Wah, itu dia tuh makanya tuh. Makanya kalau beli dia nggak beli bakonya. Ini ngapain beli papirnya harusnya doang? beli sekalian satu Iya. isinya ya. Nah, itu pelajaran penting. Itu Ya. biatin ya barusan. Biarin Mars Brand. Ya, ikut tenda mangkal. Ikut Tenda Mangkal itu juara 3. Juara 3. Juara 3, terus ikut Prokamu Prambors. Oke. Itu juara favorit. Oke. Nah, dari situ udah main tuh di kafe-kafe. Main kafe-kafe, tapi pagi gue sekolah, Cing. SMA atau kuliah? SMA. Oh, SMA. SMP, SMA. SMA. Kelas 3, kelas 1. Nah, Oke, berarti ini sebelum lo main sinetron ya? belum, Ya, oke. belum. Itu Ya. gue pulang malam tuh udah pasti udah ketemu jam 3 pagi ketemu ikat pinggang bokap gue. Oke, pasti. Gesper Ya dah. udahlah, Di gesper gua- namanya. Ya, gesper. Ya. Udah, tapi gue jalanin semuanya ya gue seneng gitu loh. Gue bisa explore kemampuan gue gitu, Cing. Sampai sekarang akhirnya lo menjadi pengusaha. Ya, alhamdulillah. Itu sejak kapan lo menggeluti? Kayaknya kalau gue denger cerita dari lo emang seneng ya? Iya. Yang dari pengurus apa yang di DKI itu? Yayasan Yayasan Model Muda. Yayasan Model Muda. Dan gue juga aktif juga di organisasi sekarang juga. Oh. Di Gekraf. Gekraf itu? Gerakan Kreatif Nasional. Gerakan Kreatif Ketua Nasional. Dewan Pembinanya Bang Sandi Uno. Karena sekarang jadi Kemen. Oh enggak, Bukan? sebelum beliau jadi Menteri Parekraf udah jadi Ketua Dewan Pembina. Oh, jadi pantas aja dia
Menurut lo dia emang cocok jadi menteri itu? Cocok lah, emang passionnya doi. Karena memang nggak pernah terlepas dari bagaimana untuk menghidupi, untuk membangun ekosistem industri kreatif dan ekonomi kreatif gitu loh. Karena kan kita tahu, ini ngomong agak sedikit politik tadi. Iya, nggak apa-apa. Ternyata memang dia dari sebelum itu. Dari sebelumnya memang sudah. Nggak ujuk-ujuk aja dipilih, memang ada kompetensi dari situ ya. Jadi gini, awalnya itu zamannya Pilpres kemarin. Kawendra Lukistian, ketua umumnya. Nah itu mengajak teman-teman para pelaku industri kreatif, ayo kita bangun energi sama-sama untuk bisa menghasilkan ekosistem ekonomi kreatif ke depan. Nah didukung nih ternyata sama Bang Sandi. Nah dan kita melihat, dan gue masuk itu setelah Pilpres. Jadi memang nggak ada urusan kampanye-kampanyean. Murni bener-bener di sini organisasi yang dibangun atas dasar diri sendiri lah istilah itu. Nah disitulah gue melihat, oh ternyata walaupun nggak jadi wapres, tetap berjalan gitu loh, tetap istiqomah gitu. Si lembaga ini? Bukan lembaga sih, kalau lembaga kan ada SK-nya bos. Ini kayak komunitas? Organisasi. Organisasi, karena kita nirlaba. Kita nirlaba, namanya gue berpulang dari Malang juga melakukan pendampingan langsung. Nah di situ gue diminta untuk di Gcraft ini gue diminta sebagai ketua divisi inkubator talenta. Inkubator talenta itu artinya? Jadi gue yang selalu melakukan program pendampingan kepada pelaku industri kreatif yang ada di Indonesia, apapun itu. Apa namanya? Perorangan atau ini? Ada perorangan, ada juga badan usaha juga. Misalnya lo ke Malang itu apa? Ke Malang itu gue kemarin Malang itu gue kebetulan sama Gcraft Malang diminta bantuannya untuk mereka coba komunikasi sama gue untuk ngebangun suatu program. Nah, gue sambut baik dan gue sendiri bilang sama DPP, sama ketua umum juga gue bilang mohon izin gue ada beberapa program nih yang mau gue sampein gitu loh. Gue ngomong lah, akhirnya program tersebut diaminkan dan gue harus jalan, mandatorinya harus jalan. Oke ketua, lanjutkan melakukan pendampingan. Nah program itu gue lagi bangun untuk Gcraft Academy. Satu juga ada Bismillah lagi coba untuk bangun kerjasama untuk rumah sakit kreatif. Dan satu lagi untuk menunjang potensi sport tourism yang ada di Kaliwatu. Terus juga di Hutan Sundari, Lumajang itu untuk kebangkitan UMKM di sektor pariwisata. Jadi banyak hal yang gue langsung datang terjun ke bawah langsung, melihat langsung dan melakukan pendampingan secara langsung. Nanti muaranya itu semua di Gcraft Academy. Mereka akan mendapat pendampingan secara benar dari sisi personality pertama, kedua kedua sesuai dengan ininya dia sendiri, passionnya dia sendiri, passionnya. Ketiga sampai mereka mendapatkan sertifikat dan siap terjun bebas, gitu loh. Dan kita juga membangun kerjasama dengan beberapa para mitra untuk bisa menampung mereka yang sudah melakukan pendampingan, bisa mereka berkontribusi di tempat mitra kita. Nah ada juga, tapi itu bukan menjadi suatu acuan dasar ya. Itu istilahnya kalau istilahnya apa ya? Itu paling mentok situlah. Tapi harapan besar gue setelah mereka melakukan pendampingan, mereka bisa hadir, bisa lahir sebagai creative planner. Bisa berdiri di kakinya sendiri. Gitu. Kalau itu apa? Konkretnya apa? Dia bikin apa? Macam-macam. Karena gini, ada 16 subsektor di industri kreatif. Banyak Cing. Ada seni pertunjukan. Kayak Cing Abdul kan seni pertunjukan nih, masuk nih, penyanyi segala macam, sinetron, film segala macam. Terus juga ada graphic design. Ada animasi, ada segala macam komponen situ. Ada galeri itu ada fashion, apa segala macam gitu loh. Ada kuliner, banyak lah. Jadi masing-masing itu nanti diarahkan sesuai dengan passionnya. Nanti akan didampingi langsung dengan para mentor yang qualified, yang expert di bidangnya masing-masing. Gitu. Arahannya seperti itu. Ujung-ujungnya kan juga harus berhasil secara bisnis, artinya bisa menghidupi mereka sebagai pelaku itu. Betul. Jadi gini, harapan kita mereka bisa berkembang dan bisa menjadi creative planner yang menghasilkan untuk menghidupkan sektor ekonomi kreatif gitu loh di wilayah itu. Gitu loh. Iya. Karena waktu 98 kan ternyata ekonomi kreatif lah UMKM yang bertahan, justru yang memberikan sumbangan terbesar untuk negeri kita gitu loh. Iya. Walaupun sampai sekarang tetap
ekonomi kreatif tetap masih mendominasi lah, memberikan pendapatan untuk negara kita. Gitu. Nah, ini pas lagi pandemi lo sebagai pengusaha ya, Pak Ferry ini punya I.O. dan punya banyak I.O. salah satu divisi perusahaan lo ya. Iya. Ada apa nama? Dumeka. Dumeka. Iya. Ada yang I.O.-nya apa? Jadi gini, Dumeka itu 2 Menara Cakrawala. Itu PT. Awalnya itu kita bergerak di event management dan creative agency. Nah, terus tahun 2016 kita mendapatkan sertifikasi MICE, Meeting Incentive Convention and Exhibition. Nah, itu kan sulit Cing untuk dapetin sertifikat itu. Itu siapa yang kasih sertifikat? Dari kementerian. Oh, dari kementerian. Karena kita emang ada ujiannya juga gitu. Terus juga sepanjang perjalanan Dumeka ini kita banyak melakukan penyelenggaraan sebuah acara, tapi lebih banyak ke corporate. Perusahaan nasional dan multinasional. Nah, dari situlah kita banyak klien. Nah, terus gue berpikir, apakah gue harus stuck di sini aja nih, gitu kan? Akhirnya gimana caranya gue bikin unit bisnis, bikin unit link. Unit linknya itu akhirnya lahirlah Dumeka Wedding. Karena gue tahu ini masih relate nih sama penyelenggaraan sebuah acara. Orang nikahan juga perlu acara. Bener. Gitu. Cuman kontennya aja yang beda ya. Kontennya doang beda. Pengerjaannya sama. Ada catering, ada panggung, betul. Ada talent, ada dekor, segala sama persis. Sama gitu. Sportingnya sama. Kontennya doang beda. Gitu. Nah, jadi gue bikin itu dan Dumeka Wedding. Duet namanya. Duet. Dumeka Wedding. Nah, terus itu berjalan, tapi para istri di teman-teman di Dumeka sebagai frontlinernya, gitu loh. Kita untuk diproduksi nih cowok-cowok, gitu kan. Nah, terus itu berjalan, alhamdulillah berjalan sampai detik ini. Nah, pada saat banyak kesempatan dari event-event yang Dumeka laksanain ini, kebutuhannya kan banyak Cing. Ada multimedia, ada company profile, video event dan sebagainya. Otomatis itu suka dilempar ke kita juga. Nah, gue mikir kalau dilempar ke kita, kayaknya gue bisa nih buka satu keran baru nih, bikin unit baru lagi, unit link baru. Gue bikin PH deh gitu loh. Akhirnya coba kita ngajuin untuk bikin video profile perusahaan ini, bikin ini, sampai pitching iklan, bikin iklan ini, bikin iklan itu gitu loh kan. Ternyata menang, dapat bla bla bla. Akhirnya kompronya kita lumayan banyak banget di Dumeka Pictures lah kira ya. Dupik. Duchers. 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 Bukan depannya, Duchers. Iya. Dumeka Pictures. Nah, jadi seperti itu. Jalan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Nah, karena masih related sama semua pekerjaan kita. Betul. Kayak yang di wedding aja pasti kan perlu juga tuh pre-wedding. Iya. Video, fotografi segala macam kan. Nah, terus bikin grafisnya undangan, multimedianya, siapa yang bikin? Dumeka Pictures. Event pun demikian. Jadi masih related gitu loh. Walaupun ada berdiri sendiri proyeknya ya. Nah, kayak iklan keju, iklan apa itu berdiri sendiri. Nah, terus sepanjang perjalanan ini tiba-tiba ketemu pandemi nih. Covid kan. Wah, stres Cing. 3 bulan pertama gue stres. Nggak ada job sama sekali. Bukan, ya gini, semua kan sudah on plan ya, produksi sudah berjalan dan Dumeka ada kontrak payung dengan beberapa perusahaan multinasional dan sangat besar dan rata-rata dari luar negeri gitu loh. Nah, bulan Maret begitu setelah gue landing Jakarta, tiba-tiba diberlakukan PSBB. Wah, waduh, pusing nih gimana ya, gue tanya sama klien gimana, kita undur atau gimana nih. Kan belum ada yang tahu sampai kapan nih pandemi gitu loh. Akhirnya, padahal produksi gue, itu bayangin ya, H-5 Cing. Undangan udah kesebar. Visa on arrival para speaker dari seluruh dunia tuh udah siap terbang ke Jakarta. Itu mau apa, event apa waktu itu? International Gathering. Sebuah perusahaan? Sebuah perusahaan otomotif terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Otomotif terbesar di dunia. Dan kita dipercayakan gitu loh. Waduh, gila, udah. Venue produksi udah jadi. Tinggal play doang, seperti itu.
Dan sebulan tuh kita bisa ngerjain 2-3 event besar gitu loh. Nah, jadi energi gue banyak ke situ gitu loh. Kadang-kadang syuting tuh jadi ngalah, Cing. Syuting pasti ngalah. Nah, jadi akhirnya gue bilang, ya udah gimana caranya nih? Mikir, produksi kan uang udah masuk, nggak mungkin balik juga. Benar. Ya kan? Cuma kan nggak dapat margin gitu. Ya kan? Bingung juga. Coba akhirnya pelan-pelan belajar untuk kita alihin ke online, event online, daring gitu ya. Online. Berjalanlah pelan-pelan. Maret, April, Mei itu banyaklah beberapa event-event besar, corporate besar yang harus berjalan sama kita, bahkan mereka sudah bayar. Gini. Klien tuh gini, Cing, ada yang udah bayar nih untuk event 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan. Ada ini, pesawat lewat, karena emang yang dekat Halim. 9 bulan. Oke. Ya. Jadi 2 tahun. 2 tahun ke depan ada konferensi apa gitu ya? Biasa konferensi besar ya, yang plannya tuh sampai tahunan sebelumnya udah direncanakan. Udah direncanakan. Bahkan mereka udah bayar 50% ke kita gitu loh. Nah jadi gue stres juga nih yang 3 bulan pertama nih, Cing. Gue mikir gimana caranya supaya gue bisa gini. Minusnya tuh gede banget. Loss profitnya gede banget. Jadi ya udahlah. Gue mikir sama teman-teman, ini keadaannya sekarang seperti ini. Tiba-tiba keluar tuh bahasa new normal kan. Bahasa new normal. Kalau new normal menurut gue ya, normal baru tuh seperti ini ya, kita mesti ngapain. Gitu loh. Syuting, akhirnya gue syuting lagi deh. Syuting juga nggak bisa waktu itu. Benar. Waduh, gimana akhirnya? Gue berpikir nih sama teman-teman, coba deh keadaannya new normal. Berarti kita harus new format nih untuk usaha gitu loh. Tapi gimana caranya untuk bisa kita tetap bisa produktif gitu loh. Berpikir, coba ini, coba itu. Oh enggak, ketemulah kalau kembali ke industri musik gimana? Masih related sama pekerjaan kita gitu. Gimana cara? Gue pelajarin tuh caranya untuk bikin label company. Di sisi lain dulu kan gue pengen masuk ke label susah nih. Ya kan? Nah, sekarang gue punya label gitu loh. Tentuin nih. Coba. Oh ternyata seperti ini. Oh kita ngejual fisik itu nggak bisa, nggak bisa. Harus ini segala macam. Oh bla bla bla. Oh begini skemanya. Oke, semuanya platform digital. Bangun komunikasi sama pihak luar yang di Amerika. Komunikasi ternyata mereka feedbacknya bagus. Nah feedbacknya bagus. Ya udah coba kerjasama. Gua bingung juga nyari talentnya siapa nih, artisnya, penyanyinya gitu kan. Kan nggak mungkin band gue juga, Cing. Ya kan? Vote. Vote. Ingat V-nya gue. Iya, kan lahirnya pada saat Pilpres. Vote. Nah, jadi gue mikir gitu, yaudah coba cari di ajang pencarian bakat. Tapi kalau di TV kan nggak mungkin gue bisa akses ke sana, Cing. Betul. Kan langsung diambil langsung sama mereka. Benar. Karena mereka udah punya publishingnya. Benar, gitu. Akhirnya gue mau nggak mau ngintip ke media sosial. Ada nih, gak usah disebutin media sosialnya apa ya, Bigo. Jangan. Ntar sama juga iklanin Bigo loh. Iya. Gitu. Ya gitulah. Ya udah kita nggak usah sebutin Bigonya lah. Sebuah platform aplikasi yang depannya B, belakangnya O, udah gitu. Biar orang mikirnya Bigo, gitu aja udah. Nah, ya udah. Nah terus dapat nih, gue mapping ada beberapa nih. Mereka ada ajang pencarian bakat bernyanyi pop singer. Kayaknya si ini oke. Gue bilang sama teman-teman, kalau anak ini juara 1, kita ambil dia. Ini sebelum kelar? Belum kelar. Oke. Belum kelar. Udah ambil dia nih. Bener, juara 1 dia. Dia juara 1. Dia asli dari Pacitan. Namanya Aldi Khairul Anwar. Akhir tim bergerak nih, cari segala macam komunikasi. Dapat nih DM dia kan, segala komunikasi. Bilang, Bang Ferry mau ngomong. Gue telepon, ngomong, terus meeting Zoom kan. Itu di Oktober nih, Oktober 2020. Ya. Akhirnya kita ada rencana bikin label, bla 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 bla. Mau nggak kamu join sama kita kerjasama? Gitu kan. Gue suka karakter lo nih, gitu kan. Maksudnya agak sedikit melawan arus yuk, mau nggak? Gitu. Gue lebih suka begitu, ada tantangan ya. Akhirnya udah, gue bilang, dia bilang, boleh bang, yaudah kamu ke Jakarta deh. Ke Jakarta ngobrol. Oke. Jadi dia langsung coaching tuh, Cing.
coaching, kita fasilitasin coaching segala macam sampai pendampingan personalities segala macam gitu. Dan personalities langsung gue yang ngelatih. Gue yang latih begini tim bekerja secara masif untuk ngidupin yang baru ini nih si Dumeka Record. Disingkat Durex. Ya, oke. Kan? Lebih ada pengamannya kan. Benar, lebih aman dan tahan lama lah bisa ya. Walaupun agak tebel dikit. Benar, jadi kurang berasa gesekannya. Iya. Kecentit kan. Iya, Durex ya. Kan emang nggak pernah bocor itu. Benar ya. Jadi supaya nggak bocor juga. Benar. Kalau mau nggak bocor banget, lo pakai Aquaproof. Pakai lo Aquaproofin dulu. Kapalan juga. Iya, dari situ gue datang ke Jakarta, gue bilang, tapi nama panggung lo jangan Aldi. Gue bilang nggak bagus. Tersangka Aldi Taher. Nah enak juga kan. Aldi Bragi ntar pikirnya. Iya kan. Akhirnya udah, kalau namanya Aldivo gimana bang? Gue bilang, itu kayak nama grup. Iya. Gimana kalau nama Aldif aja, nanti signage-nya gini nih, A-nya gini, V-nya gini nih, cari cakep nih dua, dari bawah ke atas, terus terbang ke atas. Oh begitu, udah gue bikin segmennya dia. Gue bilang gini deh, gue kasih kebebasan buat lu. Aldif, gue kasih kebebasan buat kamu untuk explore kemampuan kamu. Karena ini adalah single pertama ini menunjukkan karakter kamu, menunjukkan ciri khas kamu. Itu akan menjadi dasar untuk lo melangkah selanjutnya, gitu loh. Gue bebasin dia nih, lo cari penyanyi, lo cari lagu yang lo suka, cari segala macam. Akhirnya ketemulah dia, emang ada temannya si Veriko yang ciptain lagu Tinggalkan Rasa singlenya ini. Awalnya nggak ada niat, gue juga lagi nyari pencipta lagu, gitu loh. Tiba-tiba karena nih dia di Jakarta nggak ada temennya gitu kan, ngobrol terus sama si Veriko ini. Curhat lah masalah dirinya sendiri, tiba-tiba dijadiin lagu sama si Veriko. Nah, terus dia kaget, bang kalau lagu ini enak gak bang? Gue dengerin kan teman-teman. Wih oke juga nih. Oh oke. Udah ini aja lah, ngapain kita nyari apa namanya? Lagu pencipta lagu ya. Gitu kan. Lo nyaman begini? Nyaman. Ya, karena ya itu tadi gue balikin. Gue kasih lo porsi pertama ini untuk kenyamanan lo, sampai lo benar-benar lo bentuk karakter lo sendiri. Gue nggak mau, rata-rata ada juga yang label tuh yang ngarah lo harus begini ya. Kalau gue nggak, jadi gue ikutin apa segala macem. Nah, udah ketemu, gue pikirin branding lo. Branding lo adalah urusan gue. Musikalitas gue serahin ke lo, tapi gue support semua untuk toolsnya, pelatih vokal dan sebagainya macam. Akhir ketemu, musisi itu dikerjain sama Dityo, ya kan? Musik dikerjain sama Veriko juga, di mixing mastering sama Steven Santoso. Wih enak nih, langsung gue ngebayangin, wah berarti market dia tuh ada di sini nih. Market dia ada di A, B+, gitu kan. Wah, berarti lawannya si ini nih, kompetitornya nih, gitu kan. Ya udah bismillah. Akhir berjalan, tanggal 21 Januari kemarin kita launching. Di Hotel Raffles. Kuningan situ. Ya alhamdulillah feedback media juga bagus. Terus juga teman-teman juga support juga. Nah sampai video klip juga gue yang ngerjain juga. Gue nyutradarain juga. Pakai Duchers. Pakai Duchers. Iya. Terus model video klip juga pakai Lisa Blackpink. Cika Jessica. Iya, Cika Jessica. Iya, kan, gue udah lihat itu. Versi Tambun. Tambun ya. Iya, Lisa Blacksing ya. Iya. Untuk yang buat nyuci piring tuh sing ya. Ya, jadi Cika, terus MC juga Cika juga kemarin. Gue minta tolong Bekti juga, Bek, MC-in juga deh sekalian gitu kan. Udah alhamdulillah teman-teman, itulah teman-teman bisa ngebantu gue juga gitu. Bantuin gue deh ini segala macem. Iya. Jadi panjang juga ya perjalanan hidup lo sampai akhirnya yang tadinya pengen masuk label, akhirnya punya label sendiri. Itu dia. Iya. Itu dia. Jadi tapi percaya gak Cing? Setelah gue punya label, gue gak kepikiran gue pengen nyanyi. Padahal ada label ya? Ada label. Gue gak kepikiran gue pengen nyanyi lagi, walaupun teman-teman band gue gini. Ya udah, kita keluarin yuk single religi, kita keluarin ini segala macam. Ya, mungkin udah mindset gue udah bisnis kali ya. Tar aja deh, tar aja. Sampai Rico Muri tuh, drummer Kus Plus, kemarin bilang,
Fer, kita bikin project yuk, segala macem. Udah nggak usah pakai label lo deh, pakai label gue, kayak gitu. Iya. Ntar deh kok, segala macem. Gue lagi mikir ini juga. Karena balik lagi sih, Cing. Gue pengen apa ya? ngasih peluang juga buat yang di luaran sana gitu. Gue pernah ngerasain gimana namanya jam 3 pagi, gue baru pulang ngeband, baru pulang main di kafe, dipukulin sama bokap gue lah istilahnya gitu kan, di strap lah istilahnya kan. Paginya gue harus sekolah gitu, jam 7 pagi. Nah, gimana sih gue pengen berkembang segala. Nah, gue sekarang ngasih kesempatan buat teman-teman di luar sana, mereka punya hak untuk berkembang. Mereka berhak untuk berkarya. Jadi gue ngasih peluang itu buat mereka. Kalau ada orang yang pengen gabung ke Durex, gimana ininya? Ya bisa lewat DM aja sih ke Instagramnya, lebih gampang. Dumeka Records gitu kan. Sekaligus ngasih contoh ya. Sekarang lebih gampang yang ngeliatnya. Tunggu feedbacknya dulu, Cing. Tunggu feedback dulu. Karena kan gini, begitu gue rilis Aldif, itu DM tuh numpuk. Banyak banget. Jadi ada beberapa memang kita dalam tahap developing gitu kan. Si ini. Karena gue juga harus mengukur kekuatan gue juga kan. Benar. Nah, terus di sisi lain juga untuk Aldif sendiri ini gue mempersiapkan juga lumayan banyak nih. Ini gue lagi kita single ketiga udah selesai mixing mastering. Single ketiga. Single kedua udah ada. Tinggal nunggu launching. Lagu kedua itu lagunya Badai Krispati. Lagu single ketiga tuh lagunya Mas Krisna, Ada Band. Iya, Ada dan Tiada, Ada Band. Iya. Tapi udah nggak ada dia. Udah nggak ada dia ada. Makanya Ada dan Tiada, dia mantan Ada Band. Iya. Gitu. Dia udah nggak ada, dia ada. Iya, akhirnya ada. Akhirnya ada. Iya. Karena lagunya itu memang lagu keyboardis dari Ada Band. Tapi dia udah nggak ada. Nggak ada. Tapi tetap ada. Tetap ada. Gitu. Ya. Ada apa lagi? Tapi yang nonton video ini, gue juga bakal upload video si Aldif nyanyi Rasa. Tinggalkan Rasa. Bukan versi video klipnya. Kalau video klip atau rekaman kan bisa lah dengan teknologi yang ini. Wah nih suaranya mungkin bisa pakai efek ini segala macam. Benar. Nanti dia akan tampil live jam berapa, Man? Jam 7 akan tampil live setelah acara ini selesai gitu ya. Jadi langsung bisa lihat bener bagus apa enggak. Betul, bisa biar menilai sendiri. Benar, iya. Sekaligus. Nah, gue lihat itu Aldi Vevo. Itu lo kerja sama si Vevo Internasional itu? Iya. Oh. Memang ya alhamdulillah kan nggak semua newcomer tuh bisa langsung masuk situ ya. Iya. Jadi memang itu tadi perlu waktu dari kita selesai pada saat 3 bulan pertama gue pusing itu masalah pandemi itu. Di situ kan gue bilang new format tadi. Jadi gue sama tim tuh bener-bener nggak setengah-setengah, Cing. Nggak setengah-setengah gini. Kalau kita mau gerak sekalian, gas sekalian, RPM tinggi sekalian. Karena kalau setengah-setengah percuma. Ya udah, jadi kita bener-bener bangun network. Kita pelajari benar seluk-beluknya, pelajari segala macam. Benar-benar murni kita ini nggak ada, untuk di Vevo sendiri tuh kita nggak ada istilahnya apa ya, bukan nggak ada power ya, dalam artian memang regulasinya kita ikutin. Oh, ini yang lo bilang tadi komunikasi sama perusahaan Amerika? Ada lagi. Oh, beda lagi. Iya. Itu ada lagi. Jadi benar-benar kita coba bangun itu gitu loh. Coba benar-benar regulasi kita ikutin lah semua. Sampai sejauh mana, ternyata minta ini kita akomodir kebutuhannya. Kalau kita nggak bisa, kita bilang. Ya alhamdulillah semuanya terencana, semuanya on schedule gitu loh. Karena timeline juga ketat gitu loh. Karena jujur aja, gue punya rencana besar untuk si Aldif ini. Gitu. Gue punya rencana besar banget buat ini. Gitu. Ya, tapi kan memang harus didukung dengan produk yang baik, lagu yang bagus. Betul. Dan lo juga punya pengalaman di musik, jadi bisa sedikit banyak ada apa ya? Ada pertimbangan lo juga untuk mana yang komersil, mana yang terlalu berat gitu. Betul. Jadi memang jadi gini, pertama ini gue biarkan Aldif dulu untuk membentuk karakter. Begitu kedua gue udah punya karakternya nih, udah ngebungkus. Bahkan gue melihat gini, sebenarnya lagu Tinggalkan Rasa itu melawan arus musiknya. Melawan arus karena itu lebih ke J-pop di awal tahun 2000 awal. Sedangkan musik zaman sekarang tuh nggak kayak gitu. Agak sedikit melawan arus. Yeah. Tapi kenapa sih gue memberanikan diri hal itu? Ya, gue ingin tampil beda daripada yang lain. Dumeka hadir
memberikan warna yang baru, dan ini masih punya marketnya gitu loh, masih punya marketnya. Dan dari sini pun kita terus berkreasi terus untuk di single berikutnya juga lebih naik terus. Gue pengennya ada progresnya tuh kelihatan gitu. Jadi benar-benar bukan sekedar rilis doang. Kok bicara rilis doang mah gampang, Cing. Gampang, Cing. Yang susah tuh maintain. Kalau lo nggak punya grand plan-nya, cuma 1 single, 2 single, wah sayang. Karena investasi udah terlanjur besar. Jadi benar-benar dipikirin gitu. Bahkan sekarang orang yang pribadi aja juga udah bisa rilis di berbagai macam platform gitu. Betul. Semua orang sebenarnya udah bisa, karena semua udah apa ya? Udah one click lah, istilahnya udah gampang lah untuk kita mau segala macem gitu lah. Tinggal kitanya aja nih. Ujung-ujungnya cuma masalah strategi promosi doang. Betul. Dan keistiqomahan. Betul. Itu dia, kalau nggak istiqomah susah, apapun itu pekerjaan. Betul. Iya. Karena gue selalu gini, Cing, gue selalu berpikir apa yang gue lakuin itu harus punya konsep. Itu gue jadi gini, gue meramu suatu kata untuk menjadi dasar pemikiran gue untuk melangkah. Akhir ketemu kata global. Global itu gue artiin nih, pecahan ini, Cing. G. Good reputation. Gue harus jadi reputasi yang baik. L, leadership. Gue harus punya jiwa pemimpin. O, objektif. Gue harus objektif dalam berpikir dan bertindak, ya kan? B, brain. Gue harus pakai otak gue gitu loh untuk apapun itu. Ya kan? A, arus bawah. Gue harus lihat orang di bawah gue seperti apa. L, love, gue harus punya cinta. Kalau gue nggak cinta sama pekerjaan gue, wah dia bisa pergi dari gue. Jadi itu menjadi pondasi dasar gue untuk melangkah, untuk berkarya, gitu loh. Iya. Cinta sih yang paling penting ya. Betul. Karena apa yang kita lakukan dengan cinta pasti diterima juga dengan cinta oleh orang. Iya. Betul loh. Ya karena mungkin gini, karena memang ada yang bilang juga cinta itu punya artinya juga, Cin. Terdiri dari CINTA. Iya. C. Cuma ingin tubuhnya aja. Nah, itu bahaya. Bahaya itu. Itu sering banget gue rasakan itu. Cewek-cewek tuh pengen tubuh gue doang, Fer. Lo ketawa karena lo nggak ngerasain. Iya, karena gue bukan cewek ya. Iya sih gitu. Mungkin cewek mikirnya, lumayan buat tajil nih. Gitu. Lo kan secara postur, gue muka sama lo kan 11-22. 11-22. Ya, nomor punggung sepak bola ya. Iya gitu. Ini berapa menit ini? Anjir, udah bener ya. Iya. Durasi berapa sih? Terserah sih. Oh, durasi terserah. Terserah ya gitu. Seikhlasnya gitu. Seikhlasnya aja durasi. Cuman orang juga capek juga kalau nontonnya kelamaan. Iya, makanya nanti biarin aja. Iya. Oke, terima kasih. Ada satu lagi, Cing. Apa lagi? Ada satu lagi. Apa lagi? Belum, CINTA. C-nya doang nih udah lucu udah, enggak usah. Enggak itu kan. Cuma ingin tubuhnya aja kan, C. Anjay. CINTA itu cuma ingin tubuhnya. Nikmatin tubuhnya aja. Ya boleh lah iya kan, pakai ya? itu. Iya. CINTA cuma ingin nikmatin tubuh Abdel. Jadi hak paten dia. Iya, bisa pas ya. Iya. Oh, satu lagi apa? Apanya? Apa yang tadi lo mau sampein? Apa ya? Jadi lupa gini. Nah, intinya gini, gue satu hal yang membuat gue kalau di dunia hiburan ya, industri hiburan ya. Gue senang sama hal-hal yang berbau komedi, Cing. Nah, cuma nggak tahu ya nasib gue kalau di acting tawarannya selalu komedi. Enggak, serius terus. Padahal gitu. Lo demen banget sama komedi. Dan gue doyan explore komedi gitu loh. Apa ya itu segala, cuma nggak tahu ya, mungkin ya itu Allah ngasih anugerah gue ada di situ gitu. Ya ini membuka peluang juga lah, siapa tahu gue dapet tawaran komedi. Benar-benar yang ngelawak. Stand up dong. Nah, mungkin itu ya pintunya ya. Iya, mulai stand up. Karena gue juga stand up komedi terbaik juga sebenarnya. Di keluarga gue. Keluarga lo juga. Iya. Keluarga lo keluarga event kali ya. Jadi setiap bulan itu bikin event sendiri gitu. Event nyanyi, event stand up gitu. Pemilihan seni terbaik ya kan. Lifetime Achievement Award. Iya. Lo lagi. Gue lagi. Kebetulan dia emang anak satu-satunya. Ibarat main kartu diceki deh. Iya. Aduh, thank you banget, Cing. Oke, terima kasih. Gue juga terima kasih. Si Wawan kemana? Wawan waktu itu
nggak pernah serius. Dia bercanda-canda mulu, jadi wawancanda, cabut. Oh gitu. Padahal serius kan udah bubar. Udah bubar. Serius nggak bubar, cuman iya serius bubar ya? Serius bubar. Hah? Masih ada? Serius loh? Iya benar-benar. Iya benar-benar. Iya. Oke, seperti janji gue nanti di jam 7 ya, Man. Di jam 7 kita akan upload, tayangkan lagu dari Aldif. Tinggalkan Rasa. Tinggalkan Rasa. Dia akan nyanyi secara live diiringin gitar. AK-47. Hah? Oh, bukan. Bukan dong. Main gitar. Main gitar. Masa diiring AK-47. Gila. Lagi nyanyi mau penyanyi gue tembak. Iya. Dia akan, jadi lo bakal tahu kualitasnya sebagus apa Aldif itu. Tadi udah cek sound sih. Udah oke gitu ya. Oke, terima kasih. Makasih, Cing. Ferry udah hadir sini berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat yang nonton. Amin. Okay. Terima kasih banyak, Cing. Iya. Oke, kita ketemu lagi di Wawancara dengan tamu yang berikutnya.